Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sebagaimana di antara kebiasaan kita, dari rutiniat kita, di setiap selesai salat subuh dan salat maghrib, kita kembali saling mengingatkan dalam memupuk ketakwaan dan keimanan kita, dan saling mengingatkan akan bahaya atau bisa mencederai dari keimanan dan amal soleh kita. Dan itu sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran di surah Az-Zariyat ayat 55, sebagaimana Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika keimanan kita baik, maka pasti nasihat, peringatan, sifat urangi itu akan terasa lezat di dalam dada-dada kita. Ketika nasihat itu berat, maka itu bukti akan kurangnya iman seseorang. Karena Allah Azza wa Jalla mengkaitkan bahwasanya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tentunya peringatan yang kita peringati sebagaimana yang di kebiasaan kita, di setiap malam Jumat kita mengkaji min ahadisi islahil qulub, di antara perkara-perkara yang memperbaiki hati. Yang alhamdulillah kita sudah masuk di dalam bab yang ke-35 dan ke-36 dari karya Profesor Dr. Ustaz Syekh Abdul Razak Al-Badri, salah satu pembicara di Masjid Mekah dan Madinah, yang dimana alhamdulillah di pertemuan kali ini Syekh mengingatkan anna min islahil qulubi, bahwasanya di antara yang memperbaiki hati adalah sifat muraqabatullah. Seseorang memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah. Mengapa? Karena ketika seseorang hamba merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, tidaklah dia memandang kecuali dia yakin bahwasanya Allah Al-Basir yang Maha melihat apa yang dia pandang. Tidaklah dia melakukan sesuatu pada genggaman tangannya, langkah kakinya, niat dan langkah dalam kehidupannya, kecuali dia paham bahwa Allah Al-Alim, Allah Maha mengabarkan, Allah Maha mengetahui dari segala apa yang dia lakukan. Dia yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga ketika seorang hamba memiliki sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah, insyaallah ta'ala akan bisa menjadikan sebab dirinya tidak terjatuh dalam kesalahan. Dan ketika seorang hamba terjauh dari kesalahan, maka itu menjadi sebab kesucian hatinya. Dan kemudian di bab ke-36 saya mengingatkan anna min ahadisu islahil qulub, bahwasanya di antara perkara yang memperbaiki hati seseorang adalah as-sidqu ma'allah, kejujuran seorang hamba kepada Allah. Ketika seorang hamba jujur kepada Allah, yang dia senantiasa mengatakan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya yang disandarkan kepadanya segala sesuatu, dia senantiasa di atas ketaatan dan terhindar dari kemaksiatan. Tentunya dari ingatan yang diingatkan oleh Syekh, khususnya dari sifat merasa diawasi, sifat kejujuran kepada Allah untuk senantiasa di atas ketaatan, ini sangat penting, terlebih khusus di akhir-akhir tahun seperti ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya di setiap tahun menjadi problematika dalam umat Islam, dalam badan kaum muslimin, terjadi banyak persinahan di akhir tahun. Sebagaimana yang telah dinukilkan oleh salah satu peneliti, oleh Nur Habni pada tahun 2022, menunjukkan bahwasanya dari angka
terjadinya aborsi di Indonesia, khususnya di tahun 2024, itu mencapai 2,5 juta orang. Jadi ada 2,5 juta orang yang menggugurkan kandungannya. Disebabkan apa? Terjadinya perzinahan. Disebabkan apa? Adanya hubungan, tersebarnya media sosial di badan-badan kaum muslimin, sedangkan pada saat itu kaum muslimin tidak memiliki iman. Sedangkan pada saat itu kaum muslimin tidak memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah, tidak memiliki sifat kejujuran kepada Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan senantiasa terhindar dari maksiat. Sehingga bahkan dikatakan bahwasanya 1,5 juta orang itu dilakukan oleh remaja-remaja kita. Umur 15 sampai 25 tahun itu ada 1 juta orang. Dan itu terbukti kalau kita melihat sekarang, kalau kita ingin menyewa hotel-hotel, banyak hotel-hotel yang sudah terbooking, banyak hotel-hotel yang sudah penuh hingga memasuki tahun baru. Padahal kalau kita berapa banyak hotel, berapa banyak kamar, coba bedakan di hari-hari selain dari malam tahun baru. Itu diisi oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Diisi oleh apa? Anak-anak kita. Maka dari itu perlu untuk kita ingatkan bahwasanya di akhir-akhir tahun perlu untuk kita perhatikan anak-anak kita, terlebih khusus anak-anak gadis kita. Dan di antara juga yang merusak dari badan-badan kaum muslimin yang lebih parah adalah mereka merayakan tahun baru. Mereka merayakan mengatakan selamat Natal, padahal jelas yang dibacakan oleh imam kita di surah Al-Bayyinah, wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani berselisih dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah datang kebenaran, setelah datang bukti bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa tidak ada Muhammad kecuali menjadi nabi yang terakhir. Dan dipertegas di dalam surah ayat Kafirun tadi bahwasanya lam yakul lahu kufuwan ahad. Di antaranya Allah pertegas bahwa tidak ada yang setara dengan Allah di surah Al-Ikhlas dan di surah Al-Kafirun. Allah tegaskan bahwasanya untukmu agamamu dan untukku agamamu. Maka dari itu inti pelajaran bisa kita petik bahwasanya di antara yang memperbaiki hati seorang hamba adalah sifat merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, kejujuran seorang hamba kepada Allah. Karena dengan seseorang merasa diawasi oleh Allah akan bisa menahan jiwanya dari kemaksiatan. Dan yang perlu diingatkan bahwasanya di antara kemungkaran di akhir tahun adalah seorang muslim mengatakan selamat Natal, seakan-akan dia mengatakan benar apa yang kamu yakini, 3 dari 1, 1 dari 3. Atau seseorang muslim melakukan tahun baru, padahal itu bukan bagian dari Islam. Dan Allah pertegas dalam surah Al-Bayyinah, begitu pula di surah Al-Kafirun, bahwasanya untuk mereka agama mereka dan untuk kita agama kita. Maka dari itu perlu kita ingatkan. Dan di antara yang merusak dari badan-badan kaum muslimin terjadinya perzinahan yang sangat membara, khususnya di akhir tahun. Maka dari itu kita ingatkan yang memiliki anak-anak gadis agar hendaknya lebih memperhatikan anak gadisnya di akhir-akhir tahun. Dan terlebih khusus juga memiliki anak-anak remaja yang laki-laki agar memperhatikan dari balapan motor atau bahaya narkoba, karena itu juga akan lebih membara ketika di akhir-akhir tahun. Semoga dari peringatan ini bisa bermanfaat dan menjaga iman kita, dan semoga kita seluruhnya dijaga oleh Allah dari kemaksiatan kepadanya, dan semoga Allah menjaga iman-iman kita hingga ajal menjemput kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.